Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini Selasa 22 Februari tahun 2022. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 5 ayat 19. Demikian bunyinya. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Alai dang diloas, didok matuibana, mulimaho tuakah si solhotmu, pajojor matunasida godang ni nabinahen ni Tuhani tuho, dohot pangasi na diho." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bersaksi adalah salah satu dari 3 tugas panggilan gereja. Bersaksi dapat diartikan dengan menceritakan secara kata-kata, dan itu sudah biasa dilakukan oleh umat Kristen maupun gereja. Namun bisa saja bersaksi bukan hanya dalam perkataan saja, tetapi kehidupan yang memperlihatkan betapa besarnya kuasa Tuhan, sehingga orang yang lain dapat mengenal siapa Kristus dan juga mengenal keselamatan yang ada dalam diri Yesus Kristus. Sejak awal pelayanannya, sebenarnya Yesus telah mengajarkan dan menyuruh setiap orang yang berjumpa dan merasakan kuasanya untuk bersaksi kepada setiap orang. Salah satu yang dapat kita ketahui adalah ketika Yesus berjumpa dengan seorang yang kerasukan setan di daerah Gerasa. Sudah lama tinggal di daerah pekuburan dan tidak ada seorang pun yang berani untuk mendekatinya karena begitu kuatnya dia. Sehingga kehidupannya sangat memprihatinkan karena tidak memiliki teman. Akhirnya roh yang begitu kuat mengikatnya dikeluarkan dan diusir Tuhan Yesus. Dan setelah sadar, orang itu ingin mengikutnya sebagai muridnya. Semangat hidupnya kembali dipulihkan, sehingga kini ia dapat berpikir dengan baik dan ingin menjalani kehidupannya berguna sebagai pengikut Kristus. Namun, Yesus menolak permintaannya tersebut. Justru Yesus berharap ia dapat memberikan kesaksian tentang segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan kepadanya, dengan menunjukkan kehidupan barunya setelah bertemu dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita ini, apakah orang-orang yang sudah dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus? Tentunya itu akan kelihatan bagaimana cara dan pola hidup kita dalam keseharian. Tidak menjadi manusia yang terasing dan mengasingkan diri. Tidak menjadi manusia yang tertekan. Karena kita ini adalah manusia yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dengan pertimbangan bahwa kita adalah manusia yang sungguh berharga di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa kecil hati ketika kita mau dijamah dan bertemu dengan Tuhan. Kita juga dapat menjadi orang yang memberitakan kabar baik tentang karya keselamatan yang telah dikerjakannya. Saat kita telah menerima keselamatan dari Tuhan, ada tugas untuk menyaksikannya kepada orang lain. Dan mari kita mulai dari lingkungan kita sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan,
karena Engkau begitu peduli dengan kehidupan kami. Engkau tidak menginginkan manusia menderita oleh karena kuasa kegelapan. Engkau membebaskan kami dari kuasa-kuasa tersebut. Karena itu, kami memohon kiranya Engkau memberikan kami kekuatan melalui Roh-Mu, agar kami dapat menyaksikan kuasa-Mu di dunia ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap jaga kesehatan dengan senantiasa memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak dengan orang lain, dan menghindari kerumunan. Percayalah, Tuhan akan memulihkan kita. Horas.